ikut tarawih, ikut dapat apa itu takjil itu ya biasa menurut saya. Justru keindahannya di situ menurut saya, nggak masalah. Bahkan kalau saya nggak datang saya ditanyakan, ini si Windu kemana ini kok nggak datang? Lalu diantar takjil ke rumah, padahal saya bukan muslim. Ibu-ibu di tempat kami membuat takjil lalu dibagi di depan gereja. Ya itu ada juga yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian kami juga memberi tempat kalau ada yang mau buka puasa di lingkungan gereja. Jadi kami ada tempat di sana. Ada tempat aula yang cukup besar yang pernah juga dipakai untuk buka puasa. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga saudara-saudara Muslim bisa menjalankannya dengan lancar dan nanti pada akhirnya bisa merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Sabda, ngobrol santai sambil dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Kompos dalam divisi Sabda, yaitu ngobrol sambil dakwah. Bersama kami kembali lagi nih teman-teman. Sudah lama tidak berjumpa dengan kami dalam acara yang sangat kita tunggu-tunggu sekali, dan pastinya hari ini kita akan membahas karena nuansanya nuansa bulan Ramadan, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu agung kita. Selamat datang Bapak Pendeta Windu yang telah hadir dalam acara podcast pada pagi hari ini. Tentunya sebagai prolog dari kami, jangan lupa untuk selalu like, comment, share acara ini dan video-video ini. Sebagai prolog juga bahwa di bulan Ramadan ini kami mengutip sebuah literasi dalam buku bahwa Ramadan itu diambil dari 5 huruf, yaitu adalah Ro, Mim, Bod, Alif, dan Nun. Yang artinya Ro adalah rahmat, yaitu adalah sebagai kasih sayang bagi semuanya. Mim artinya maghfirah, sebagai ampunan bagi kita semuanya. Bod yang artinya Bomanun minal jannah, yaitu jaminan bagi surga. Alif yang artinya amanun minanar, aman dari neraka. Nun, dan Nun artinya nurun minallah, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas tentang lebih lanjut tentang toleransi beragama menurut pandangan Bapak, boleh perkenalkan dulu nih Pak. Baik, terima kasih untuk undangan yang sangat istimewa. Saya sangat menghargai undangan ini dan menyempatkan betul waktu untuk hadir di sini. Nama saya Windu Aji. Saya seorang Katolik, maka saya punya nama permandian, nama baptis Agustinus. Dan saya dari umat di paroki Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Beberapa waktu yang lalu saya menjabat sebagai wakil ketua 2 Dewan Paroki. Itu seperti ketua Dewan Paroki tetapi dari awam, karena ketuanya kan pastor pasti ya. Jadi saya bukan pastor tapi saya seorang awam yang membantu pastor untuk mendampingi umat. Jadi dari sisi pergaulan dengan masyarakat tentu lebih leluasa yang saya lakukan, karena saya tidak berstatus sebagai pastor. Meskipun pastor yang kemana-mana untuk bergaul dengan umat juga banyak, tetapi waktunya memang terbatas karena yang dilayani banyak umat kan gitu. Itu lalu sekarang saya menjadi koordinator prodiakon. Itu semacam semacam paguyuban kalau di Muslim ya ustadz gitu ya. Yang menjadi pemandu umat di lingkungan-lingkungan. Itulah itu yang sekarang ini saya jalani posisi saya. Jadi artinya kalau dalam hal toleransi memang itu yang harus terus saya gaungkan, saya bagikan kepada umat supaya dijalankan dengan baik. Kurang lebih itu perkenalan singkatnya. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Kemudian setelah kita mengenali Bapak ini, kira-kira apa dan pandangan Bapak tentang toleransi beragama khususnya bulan Ramadan ini kira-kira apa?
Ya, kondisi Indonesia yang seperti ini yang penuh keragaman ini kan sebenarnya sudah ada sejak lahir ya. Bahkan sebelum lahir itu sudah ada. Artinya situasi bulan Ramadan kalau saya sekarang ya sudah 52 kali saya jalani karena umur saya sudah 52 tahun. Dan selama itu saya fine-fine aja, jadi nggak ada masalah. Dan kebetulan keluarga saya keluarga yang sangat beragam. Ya Pak D saya seorang haji, yang saya beragama Hindu, keluarga saya yang Muslim juga banyak, yang Kristen, yang Katolik juga banyak. Jadi bagi saya justru indahnya bulan Ramadan itu ketika kita bisa menjalin kebersamaan dengan situasi yang bineka itu ya. Itu memang menurut saya sangat indah. Lalu kalau saya menelisik lebih dalam ke makna puasa, menurut saya, menurut iman yang saya dalami, puasa itu kan bagaimana kita mengkondisikan diri kita secara personal sebenarnya. Bahwa agama membuat aturan iya, tapi itu aturan umum. Artinya apa? Meskipun agama membuat aturan umum, kalau orangnya itu nggak mau menjalankannya juga nggak ada yang bisa maksa. Iya, maka menurut saya justru itu menjadi panduan pribadi saya untuk bisa menjalankan itu dengan baik. Karena itu menjadi panduan pribadi saya, maka ya saya nggak bisa memaksa orang untuk mengerti saya gitu. Ya saya kayak gini, saya nggak bisa memaksa kondisi umum memahami saya gitu. Saya yang harus paham dengan kondisi karena saya khusus gitu. Biasanya kan nggak puasa, saya puasa berarti saya nggak ya yang biasa biar aja jalan gitu. Saya jalan aja dengan puasa saya. Saya teman-teman kerja saya juga ya ada yang Muslim juga. Ketika saya bilang maaf ya saya ini makan siang di depanmu, oh enggak apa-apa Pak. Justru saya yang harus menyesuaikan diri. Mereka bilang itu saya merasa itu imannya sangat dewasa sekali. Jadi dia tidak memaksa orang untuk mengikuti apa yang dia sedang lakukan, tetapi dia yang menyesuaikan karena dia adalah kondisi khusus. Puasa itu kondisi khusus. Kalau pada zaman dulu kan puasa itu orang menyepi ya, kemana ke situ. Tapi kemudian orang lalu bicara ya wajar orang biasa puasa karena nggak ada yang dimakan gitu. Menurut saya puasa yang bermakna itu justru ketika ada banyak yang dimakan, bisa dimakan, tapi kita menahan hawa nafsu. Menurut saya itu yang luar biasa. Jadi saya sangat salut dengan teman-teman yang nggak ada masalah dengan lingkungan sekitar. Ketika dia puasa ya puasa aja. Ini komitmenku dengan Tuhan kok. Ya. Itu kalau menurut pandangan saya. Jadi dari kecil tuh saya kalau kebetulan belakang rumah saya masjid, ikut taraweh, ikut dapat takjil itu ya biasa menurut saya. Justru keindahannya di situ menurut saya, nggak masalah. Bahkan kalau saya nggak datang saya ditanyakan, ini si Windu kemana ini kok nggak datang? Lalu diantar takjil ke rumah. Padahal saya bukan Muslim, tetapi kebersamaannya justru terjalin di situ dan itu sangat indah menurut saya. Di Indonesia kalau bisa menjalankan itu dari dulu sudah itu sangat indah menurut saya. Gitu untuk toleransi yang saya jalankan. Gitu. Kira-kira nih Pak, kalau dikasih rating pentingnya toleransi dalam beragama, kalau dari 1 sampai 10 itu? Ya 10 lah pasti. 10 lah pasti. Pasti 10 lah. Kira-kira Bapak punya pengalaman pribadi tentang toleransi beragama yang sampai saat ini sangat menjadi prinsip nih Pak? Kira-kira nih? Ya, jadi kebetulan sekali saat ini nanti hari Rabu tanggal 3 ya, kami umat Katolik itu juga mulai puasa. Oh, gitu. Jadi kami puasanya 40 hari kalau kami. Nanti sampai pada masa Paskah itu kami baru selesai puasa. Tapi kan ya puasa kami berbeda, bukan karena pengen beda, tapi memang acaranya berbeda ya. Jadi puasa dari umat Katolik itu aturannya 1 hari atau 24 jam hanya boleh makan kenyang 1 kali. Jadi tidak ada buka, tidak ada sahur, dan kapan makannya terserah dari yang bersangkutan. Itu justru otoritas pribadi karena puasa itu kan menyesuaikan dengan kondisi pribadi seseorang. Kalau kesehatannya nggak memungkinkan ya mungkin dia, aduh aku ini udah nggak kuat ya sudah itu. Ya makan gitu. Lalu 24 jam kemudian dia baru makan lagi gitu. Itu kemudian untuk yang tidak bisa puasa karena usia, misalnya dia masih kecil, itu ada namanya pantang kalau di tempat kami. Pantang itu tidak melakukan atau tidak, kalau makanannya tidak mengkonsumsi apa yang dia sukai. Misalnya dia suka daging ayam gitu ya selama 40 hari dia nggak makan ayam. Lalu dikemanakan ininya itu maknanya apa itu? Lah duit yang kamu pakai untuk makan ayam itu kamu sumbangkan kepada mereka yang berkekurangan. Itu kalau di kami namanya APP, Aksi Puasa Pembangunan gitu.
Saya kira di teman-teman muslim juga ada. Bagaimana kita dengan menahan hawa nafsu, menahan lapar dan sebagainya, kelebihan makanan yang biasa kita konsumsi kita berikan kaum fakir miskin. Saya kira itu kan sangat sejalan, sangat ini ya. Sangat manusia. Ya, dan tidak ada yang bertentangan menurut saya itu. Cuma cara puasanya aja yang berbeda saya kira, dan itu tidak ada masalah menurut saya. Kalau yang membekas dari diri saya, sejak kecil saya itu bergaul dengan umat yang beragam. Tadi saya katakan, lingkungan saya juga mayoritas muslim. Dan saya diakui di situ, dikali keberadaan saya gitu. Dan mulai dari puasa, yaitu tadi, takjil juga ikut. Kemudian kalau Idul Fitri, takbir keliling saya juga ikut. Dan itu indah sekali. Dan nggak ada yang, kamu kan bukan Islam, kamu nggak boleh. Nggak ada yang begitu. Justru dirangkul, ayo ikut rame-rame merayakan. Itu nggak ada masalah itu. Dan iman saya tetap kok. Saya meskipun saya ikut, tapi saya ya tetap iman saya nggak berubah gitu. Karena justru ketika seseorang punya kedewasaan iman, itu bagaimana dia bisa menerima perbedaan dengan hati yang terbuka dan tidak terpengaruh dengan imannya. Menurut saya itu kedewasaan iman artinya di situ. Ketika orang masih emosi atau masih terganggu dengan praktek iman yang lain, ya itu dia imannya menurut saya belum dewasa. Itu pandangan saya. Itu tadi itu pengalaman masa kecil itu yang sangat indah menurut saya. Itu ya. Nah, kemudian nih Pak, Ya. karena nuansa sekarang itu bulan Ramadan. Ya. Kira-kira ada inisiatif atau ada gebrakan-gebrakan baru nih dari pihak gereja atau apa sebagainya untuk menyesuaikan atau ada hal baru menyesuaikan dengan umat Islam, Muslim nih kira-kira. Apa itu Pak? Saya menyampaikan apa yang sudah pernah dilakukan ya. Jadi yang pasti ya kita memberi ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dalam bentuk itu ya secara fisik ada spanduk, ada ini yang dipasang itu sebagai bentuk bahwa kita juga memperhatikan teman-teman muslim. Lalu yang kedua itu pernah waktu itu ibu-ibu di tempat kami membuat takjil lalu dibagi di depan gereja. Ya itu ada juga yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian kami juga memberi tempat kalau ada yang mau buka puasa di lingkungan gereja. Jadi kami ada tempat di sana. Ada tempat aula yang cukup besar yang pernah juga dipakai untuk buka puasa itu, dan itu nggak masalah. Lalu kami juga biasa menghadiri undangan untuk berbuka bersama. Bagi saya itu indah ya. Kalau kita tidak terbatasi oleh itu tadi iman yang belum dewasa itu, iman yang sudah bisa menerima setiap orang dengan setiap perbedaannya, saya kira apapun yang kita lakukan itu akan indah gitu ya. Itu yang dibuat gereja. Kemudian kita juga menyesuaikan kegiatan-kegiatan gereja ya. Karena kan kalau kalau sahur sih pagi dini hari itu artinya nggak ada masalah. Tapi kalau buka puasa sore itu kan ya ada juga kegiatan gereja yang mungkin bersamaan. Ya kita menyesuaikan waktunya supaya kita tetap bisa menghargai teman-teman yang muslim, supaya bisa menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Gitu. Dan yang pasti mengingatkan kalau saya. Karena kebetulan teman-teman kerja saya juga banyak yang muslim, saya mengingatkan. Hati-hati loh, ini bulan puasa. Jadi kamu harus jaga sikap, jaga perilaku, menjaga hawa nafsu supaya puasamu lancar. Gitu. Itulah ya kurang lebih yang saya lakukan kalau ini. Pastinya nih Pak, di dalam menjalankan sebuah kedewasaan iman itu pasti ada tantangan-tantangannya. Persis, ya. Kira-kira untuk menghilangkan tantangan-tantangan, karena kan kita tahu tuh Pak bahwa isu beragama itu sangat sensitif sekali bagi yang imannya masih belum dewasa. Kira-kira tantangan-tantangan apa nih Pak biasanya yang dapat memicu sebuah konflik dan itu harus dihilangkan dari itu? Iya, menurut saya tantangannya pada interpretasi personal terhadap iman. Jadi kan setiap orang tuh punya hak untuk membuat interpretasi personal ya. Menurutku agamaku kayak gini kok. Jadi aku mengaitinya seperti ini. Nah, ketika dia menginterpretasi secara personal dan tidak memperhatikan situasi di sekitar yang universal, maka itu yang akan bikin konflik. Bahkan tidak hanya dengan yang beda agama, dengan sesama agama pun itu akan bikin konflik kalau dia bikin interpretasi personal dan itu sangat subjektif gitu ya. Itu pasti akan jadi konflik di sana. Jadi menurut saya ya bagaimana kita bisa membangun kesadaran bahwa kita itu hidup bersama.
bahwa di sekitar kita tuh ada orang yang berbeda gitu. Ada mungkin orang bilang ya kita kan merdeka, tapi dalam konsep bermasyarakat secara sosiologis kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain gitu. Kalau kita masing-masing menerapkan kemerdekaannya secara seluas-luasnya ya hancur pasti, lingkungannya hancur. Aku gini kok, yang lain aku gini kok, ya, pasti nggak akan nyambung dan hasilnya ya chaos pasti. Jadi justru bagaimana kita bisa melihat, menyadari bahwa saya hadir, saya berada di lingkungan yang memang beragam gitu. Ketika kesadaran itu muncul, maka orang bisa dengan enak untuk bisa menjalankan ibadat apapun karena dia bisa membatasi diri. Oh, ini tampaknya kalau aku kayak gini nggak bisa karena ini mengganggu yang lain gitu. Tapi kalau dia nggak punya kesadaran itu ya harus cuek aja lah, yang lain terganggu, yang penting aku bisa menjalankan. Nah, menurut saya itu yang akan mengganggu. Kalau sekarang yang keren ya moderasi beragama itu nggak akan terjadi ketika orang menginterpretasi personal dan dia nggak mau peduli dengan yang lain. Menurut saya itu yang bisa disadarkan lah. Gitu. Meskipun itu nggak mudah. Ya sekarang situasinya memang teknologi global itu membuat orang bisa melakukan apa saja dengan media sosial ya. Bahkan hal-hal yang kemudian tidak layak pun dilakukan dengan data diri yang anonim gitu. Jadi orang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan gitu. Siapa dilacak udah nggak bisa misalnya. Nah, itu kan juga nggak benar juga. Ya, menurut saya mari kita membangun kesadaran bahwa kita tuh hidup di lingkungan masyarakat yang memang berbeda. Ya, sehingga interpretasi personal itu bisa kita sesuaikan dengan situasi yang kita hadapi. Gitu. Pastinya dalam hal itu kita harus mempunyai sebuah kedewasaan. Betul, betul, ya. Saling membuka diri, ya, menerima, ya. Saling menerima tanpa ya. intervensi antara satu dengan yang lain. Betul, ya, betul. Kemudian kira-kira nih Pak, pesan apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda, teman-teman Indonesia ini Bang, pastinya di dalam bulan Ramadan khususnya, ya. Dalam hal toleransi beragama. Karena kita tahu juga dalam pertemanan ya, tidak semuanya beragama Islam. Betul. Kemudian di situ juga ada yang berpuasa, ada yang tidak. Ya. Pastinya itu untuk mengembangkan sebuah hubungan yang erat kembali, ya. Tali silaturahim yang kuat. Ya, baik. Terima kasih. Jadi menurut saya yang penting di sini adalah kesadaran dari awal bahwa Indonesia itu memang beragam. Itu dulu awalnya. Ketika kesadaran itu muncul, maka timbul kesadaran berikutnya. Karena beragam, maka kita tidak bisa memaksakan apa yang kita imani kepada orang lain. Demikian juga sebaliknya. Itu kesadaran yang kedua. Lalu kesadaran yang ketiga, konkretnya apa? Ya konkretnya mari kita membangun Indonesia ini bersama-sama justru dengan keberagaman itu gitu. Karena bagaimanapun juga ya secara klasik orang mengatakan pelangi itu indah ketika memang warna-warni gitu. Tapi ada juga kan yang mengatakan bahwa itu aral yang melintang itu dianggap sebagai hambatan gitu ya. Tapi mari kita fokuskan pandangan kita bahwa pelangi itu kita cari sudut pandang keindahannya. Coba pelangi itu biru semua itu pasti ya enggak. Tanpa menyalahkan sudut pandang. Betul, tidak menyalahkan, iya. Tanpa mengecilkan yang lain. Jadi pokoknya aku kuat dengan imanku, tapi aku memberi ruang pada orang lain juga untuk beriman. Dan mari kita bersama-sama, kita mungkin berbeda dalam iman, tapi kita satu dalam kemanusiaan kan gitu kan. Yang sering kali kita dengarkan jargonnya itu ya. Kalau semua orang punya jargon yang kayak gitu ya kayaknya tidak ada masalah kehidupan kita ini. Seperti yang terjadi di Indonesia sih relatif ini ya. Meskipun di sana sini ada sih yang memaksakan, itu ada juga, tetapi menurut saya itu presentasinya masih ini ya tidak cukup besar. Meskipun kurang cukup mengganggu ya, iman yang belum dewasa, meskipun cukup mengganggu kalau tidak segera ditangani gitu. Ya, saya kira begitu. Lalu untuk teman-teman muda, perluas pergaulan. Jangan pernah membatasi diri pada pergaulan yang sektarian, dengan yang seiman saja, dengan yang sesuku saja, dengan itu jangan pernah, karena itu menutup peluangmu untuk meraih masa depan. Ketika kamu sudah membatasi diri, ya kamu hanya akan ada di situ-situ saja. Kamu nggak akan bisa menemukan hal besar yang luar biasa di dunia ini ketika kamu menutup dirimu untuk satu lingkup yang kamu yakini sendiri. Gitu.
Kamu harus mau membuka seluas mungkin pandanganmu, pergaulanmu, pertemananmu dengan semua orang. Ini yang sering saya katakan ke anak-anak saya kalau ini. Pokoknya kamu nggak bisa membatasi dirimu pada kamu Katolik, tapi kamu nggak boleh berteman hanya orang Katolik saja. Dan ya puji Tuhan anak-anak saya itu dua-duanya punya banyak teman yang berbeda iman dan mereka tidak ada masalah. Fair-fair aja. Iya, nggak ada masalah. Gimana Le? Nah, anak saya yang kecil cowok kan. Dia tadi habis main band sama itu ya. Kebetulan yang dia sebut itu anak-anak remaja masjid semua dan tidak ada masalah gitu ya. Tuh ya, kebetulan juga di tempat saya tinggal itu kan ada pondok pesantren. Dan saya ada di samping ya belakang rumah saya itu pondok pesantren. Itu saya jadi wakil RT, Pak Ustadz pondok pesantrennya jadi ketua RT. RT ya, Ya, jadi kami berkolaborasi dan ya. tidak ada masalah itu. Sangat indah menurut saya. Ya, ini kehidupan. Mungkin ini Pak yang dikatakan bahwa toleransi itu bukan cukup untuk menghargai, tapi juga harus ada kolaborasi. Betul, Harus betul ada ya. kolaborasi. Jadi toleransi itu harus action. Harus action, Toleransi ya. itu bukan hanya membiarkan, tapi juga melakukan. Nah, misalnya di gereja kami itu ada yang Muslim, ada tamu Muslim datang, lalu dia pas saatnya sholat, ya kami akan mengatakan, Bapak apakah mau sholat di masjid atau di sini saja? Kalau di sini saja kami siapkan tempatnya di lingkungan gereja itu, dan kami tidak ada masalah itu. Yang gereja kami siapkan, kalau di masjid kami antarkan. Nah itu action, jadi tidak sekedar bilang Pak ini waktunya sholat, lalu membiarkan saja, itu toleransi oke lah sebagai ini. Tapi itu kan belum ada aksinya, itu baru ngasih tahu. Tapi setelah itu gimana? Dia bingung tuh, saya mau sholat di mana ini? Tapi untuk menindaklanjuti itu harus ada actionnya. Actionnya apa ya? Dengan mengantarkan ke masjid atau memberi tempat untuk sholat. Saya kira begitu. Jadi jangan hanya sekedar informatif, tetapi juga ada aksinya. Ada aksinya. Betul, ya seperti itu. Baik teman-teman semuanya yang ada di sana, kita sudah menanyakan beberapa hal terkait tentang toleransi beragama di bulan Ramadan ini khususnya. Banyak sekali kita petik barusan hal-hal yang harus kita tanamkan di dalam jati diri kita sebagai prinsip bersosial, Ya, ya. Agar supaya kita itu tidak selalu menutup diri dengan tidak bisa mengeksplor kepada hal-hal yang lain, karena sesungguhnya di luar sana masih banyak sekali keindahan-keindahan yang mungkin belum kita temukan tuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Windu atas apa yang sudah dipaparkan dari awal tentang toleransi beragama khususnya di bulan Ramadan ini, dan kami ucapkan juga kepada seluruh teman-teman untuk selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan selalu menjaga imun tubuhnya, kemudian juga selalu mengasah terus kedewasaan iman, kedewasaan iman khususnya dalam bersosial. Dan jangan lupa juga untuk selalu lihat podcast ini dalam acara Sabda, yaitu ngobrol santai sambil berdakwah dalam post. Dan juga jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, dan share. Mungkin itu saja perwakilan saya sebagai podcaster Muhammad Hisham Afandi. Mohon undur diri dari hadapan Anda sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Khususnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Terima kasih juga sudah diundang. Telah meluangkan waktunya untuk selalu hadir dan berbagi bersama untuk selalu berkolaborasi khususnya. Dan ini kan mungkin salah satu bentuk daripada toleransi juga. Dan toleransinya itu bukan hanya membiarkan, tapi juga ada aksinya. Alhamdulillah. Salam dari kami, podcaster di acara Sabda Ngobrol Santai Sambil Dakwah, Muhammad Hisham Afandi. Mohon undur diri dari hadapan Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda ngobrol santai Sambil dakwah.